Chapter 117. Aku dibimbing oleh hakim menuju pintu keluar dunia bawah. Lokasi tepatnya tidak diketahui karena saya mengenakan penutup mata khusus. Kami sepertinya naik dan turun. Setelah berjalan jauh, hakim melepaskan penutup mata saya. Ikuti di sepanjang jalan ini. Saya membuka mata dan melihat jalan yang gelap dan sempit. Mungkin ini jalan keluar yang tidak perlu melalui Charon, tukang perahu. Anda harus melihat di depan. Apa artinya? Saya melihat sekeliling tetapi hakim sudah menghilang. Saya tidak punya pilihan selain mulai berjalan di sepanjang jalan ini. Cahaya memudar dan kegelapan menyelimutiku. Awalnya mungkin bagi saya untuk menentukan arah menggunakan dinding tetapi dinding segera menghilang. Tempat saya bergantung menghilang dan saya merasa seperti sebuah kapal mengambang di laut tanpa pelampung. Mitos Orpheus tiba-tiba muncul di kepalaku. Apa yang akan terjadi jika saya melihat ke belakang? Kemudian cahaya redup muncul dalam kegelapan. Kamu takut dengan apa yang ada di belakangmu. Itu sebabnya kamu adalah anak yang menyedihkan. Itu adalah pesan dari Persephone. Ingatlah ini. Untuk menemukan depan, Anda harus tahu di mana belakang. Itu karena bagian depan hanya bisa ada ketika ada bagian belakang. Omong-omong, hakim mengatakan sesuatu yang serupa. Namun, hanya karena saya mendengar kata-kata yang masuk akal tidak berarti saya tiba-tiba mendapatkan pencerahan dan dapat membuat perubahan besar. Sepertinya kamu butuh motivasi. Aliran cahaya di udara membentang seperti itu ragu-ragu. Baik, aku tidak bisa membawamu ke permulaan labirin dunia tapi ini seharusnya bisa dilakukan. Tiba-tiba aku merasakan sesuatu. Tali cahaya menghilang dan kunang-kunang kecil muncul di hadapanku. Itu adalah cahaya yang jauh. Itu adalah cahaya yang sangat rapuh dan berkilauan. Tidak ada yang memberitahu saya apapun kecuali saya tahu apa itu cahaya. Kamu. Itu adalah Shin Yosung dari regresi ke-41. Saya tahu berapa lama dia telah menunggu hanya dari suaranya. Jika dia sudah berada di awal labirin dunia maka konsep waktu akan berbeda. Itu tidak lama menurut standar saya, tetapi mungkin sudah beberapa tahun untuk Shin Yosung. Cahaya kecil itu menggigil beberapa kali sebelum berbicara dengan suara ragu-ragu. Jusi. Mungkin dia dipengaruhi oleh ingatan Shin Yosung muda. Tanda hubung. Dapatkah saya memanggil Anda begitu? Tidak. Cara dia memanggilku adalah ikatan. Itu adalah harapan untuk diikat di suatu tempat. Mungkin, Jusi, adalah lampiran terakhir dari putaran ke-41 Shin Yosung. Aku tersenyum lembut. Kamu saat ini lebih tua dariku. Apakah masih baik-baik saja? Petik 2. Cahaya lembut sekali lagi bergetar. Cahaya lembut menyentuh wajahku. Ada kehangatan dalam gerakan itu. Hati saya merasa sedih. Dia pasti sudah menunggu lama. Meski begitu, anak ini harus menunggu lebih lama. Maaf, tapi aku tidak bisa menyelamatkanmu sekarang. Cahaya bergerak naik dan turun seperti yang dia mengerti. Jangan berlebihan. Kisah saya sekarang. Itu belum berakhir. Aku berbicara tanpa memberinya waktu untuk menyelesaikan. Kamu telah menderita begitu lama dan tidak bisa berakhir seperti ini. Mengapa? Aku tidak akan pernah membiarkan itu terjadi. Cahaya menatapku. Dia gemetaran dengan cara yang membingungkan dan menyedihkan. Aku mengenal Jusi melalui ingatan dunia ini. Tapi Jusi, kenapa kamu begitu baik padaku? Apakah Jusi mengenal saya? Saya tidak menjawab. Kami saling mengenal melalui cara yang berbeda. Sama seperti putaran ke-41 Shin Yosung mengenal saya melalui ingatan tentang dirinya yang lebih muda, saya mengenalnya melalui Ways of Survival. Namun demikian, saya tidak bisa menjelaskan ini. Saya merasa aneh. Aku benar-benar tidak tahu Jusi tetapi ketika aku bersamamu, aku merasa seperti aku mengerti segalanya tentang kamu. Seolah-olah Anda adalah dewa. Jika saya benar-benar dewa maka saya akan menjadi dewa yang paling tidak kompeten di dunia. Dewa paling tak berdaya di dunia yang tahu segalanya tetapi tidak bisa menjelaskan apapun. Cahaya Shin Yosung dengan cepat memudar. Saya tidak bisa melihatnya, tetapi sepertinya saya tahu seperti apa dia. Tolong selamatkan saya. Aku akan. Ekor cahaya yang bergetar di udara menjadi lebih kecil dan saya menjangkau ke arah cahaya. Saya merasa hati saya telah dipenjara. Aku bisa merasakan keputusasaan Shin Yosung. Menunggu lama. Hati saya sakit dengan kesedihan yang tak terlukiskan. Sedikit demi sedikit, kata-kata Persephone masuk akal. Pasti ada sesuatu di belakang untuk terus maju. Ini adalah punggung saya dan pada saat yang sama, depan yang harus saya hadapi. Mungkin inilah yang dirasakan Yo Jong-hyuk. Dia terus-menerus kembali ke masa lalu tetapi hanya bisa bergerak maju. Saat saya yakin akan arah saya, lingkungan menjadi stabil. String cahaya muncul di kegelapan yang tersebar. Aku memeluknya untuk sementara waktu dengan kekuatanku, tetapi kamu tidak punya banyak waktu tersisa jika kamu ingin menyelamatkannya. Aku ingat kehangatan samar Shin Yosung. Persephone terus berbicara. Tolong ingat ini. Manusia adalah cerita. Pada saat Anda mendapatkannya kembali, tidak ada yang tahu berapa banyak kisahnya akan tetap. Setelah itu, saya ditarik ke suatu tempat. Teriakan hantu mereda dan sensasi tubuh saya kembali satu persatu. Aku bisa merasakan sinar matahari yang hangat di kelopak mataku. Aku merasakan kelembapan dan membuka mataku untuk melihat wajah yang familiar. Petik 2. Jusi.
Shin Yosung muda itu mengawasiku. Mata jernih anak itu meyakinkan saya. Jantung yang berdetak kencang perlahan mereda. Saya telah kembali. Aku bernapas perlahan dan otot-otot tubuhku kembali berfungsi. Skenario tersembunyi, Ratu Dunia Bawah telah berakhir. Anda telah mendapatkan 15.000 koin sebagai hadiah prestasi. Kompensasi untuk skenario yang diperbarui juga diterima. Dr. Ebi telah melakukan tugasnya dengan baik. Rasi bintang, Dewa Anggur dan Ekstasi, memberi selamat atas kembalinya Anda. Saya melihat pesan tidak langsung dan kemarahan saya terlambat melonjak. Bajingan ini Dionysus, aku tidak akan harus melalui semua masalah ini jika dia tidak menempatkanku di Tartarus. Saya terjebak di Tartarus dengan Kim Namun dan hampir harus menghabiskan sisa hidup saya membuat Gundam. Rasi bintang, Dewa Anggur dan Ekstasi, meminta Anda untuk berdamai. 7.942 koin telah disponsori. 7.942. Apa permintaan maaf seperti babi ini? Baiklah, saya akan melepaskannya karena dia masih memberi saya koin. Ada satu skenario tersembunyi yang baru. Saya segera mengkonfirmasi skenario tersembunyi yang baru tiba. Plus. Skenario tersembunyi, perburuan ular. Kategori, tersembunyi. Kesulitan, S. Kondisi jelas, perburuan target di area skenario utama ke-6. Batas waktu, sampai akhir skenario utama. Kompensasi, 80.000 koin, kepercayaan dari Queen of the Darkest Spring. Kegagalan, tidak ada akses ke dunia bawah. Plus. Seperti yang diharapkan, tugas Persepone disajikan dalam bentuk skenario tersembunyi. Setelah target mendekati, alarm skenario akan dipicu secara otomatis. Perburuan ular. Target skenario tidak ditentukan tetapi saya menduga, ular, akan muncul di skenario berikutnya. Aku perlahan mengangkat tubuh bagian atas dan Shin Yosung bertanya dengan cemas, Jusi, kamu baik-baik saja? Iya, saya baik-baik saja. Sangah Uni memintaku untuk mengawasimu. Itu mengingatkan saya pada apa yang saya katakan pada Yo Sangah sebelum saya pingsan. Yo Sangah si. Tidak sulit menemukan Yo Sangah. Yo Sangah meringkuk di tanah dan tertidur lelap. Aku memandangi wajahnya yang tertidur dan mengingat kembali gambar Persepone. Lalu wajah saya menjadi panas. Ngomong-ngomong, pakaian Cina dan sabuk garter. Itu benar-benar hebat. Uni tertidur sesaat sebelum kamu bangun. Dia memberitahuku untuk memberitahu yang lain jika kamu tidak bangun. Serangkaian kata-kata memicu rasa bersalah di dalam diriku. Saya bisa melihat lingkaran hitam di bawah mata Yo Sangah. Dia pasti mabuk juga. Pakaian Cina, sabuk garter, sial, saya sampah. Apakah kamu sudah bangun sekarang? Jung Hee-won dan Lee Hyun-sung mendekati saya. Mereka diselimuti keringat dan tampaknya telah kembali dari tiang pagi. Jung Hee-won memberitahuku, Dok Jasi sudah bangun jadi kita siap untuk pergi. Siap. Orang-orang lain sudah mulai. Kalau dipikir-pikir, tidak ada banyak orang di sekitar seperti kemarin. Saya bertanya, apa yang terjadi dalam semalam? Pengumuman skenario ke-6 datang. Sudah, saya tidak memiliki kesempatan untuk bertanya ketika serangkaian kata-kata besar muncul di langit. Korban disarankan untuk berkumpul di stasiun Yongsan. Kami berkemas dan pergi. Kami awalnya di Yongsan jadi tidak sulit untuk pergi ke stasiun. Saya membawa Yo Sangah sementara Jung Hee-won dan Lee Hyun-sung bertanggung jawab atas barang bawaan yang tersisa. Lee Gil-yong dan Shin Yosung mengikuti kami sambil berdiri berjauhan. Saya tidak tahu kemana pesta Yo Jong-hyuk pergi. Kami segera tiba di dekat stasiun yang sudah penuh sesak dengan orang yang selamat. Aku tidak percaya masih ada begitu banyak orang yang selamat di Seoul. Semua orang menyaksikan layar besar mengambang di udara. Tempat ini. Anggota partai dan saya memandang layar bersama. Itu adalah layar yang sama yang saya lihat di dunia bawah. Itu adalah hutan yang rimbun dan monster berlarian di sekitar hutan. Mereka jelas monster yang menakutkan tetapi mereka tampak seperti bagian dari ekosistem raksasa. Munculnya inkarnasi juga terlihat. Beberapa orang yang mulai berburu tertawa ketika mereka memotong kepala monster. Dok Kaebis ini, mereka mengeditnya dengan baik seolah itu adalah tujuan wisata. Seseorang berbicara, bukankah mereka orang Jepang? Petik 2. Jika saya ingat dengan benar, skenario ke-6 adalah skenario acara dengan kubah lain. Pria yang muncul di layar adalah Izumi, inkarnasi Jepang yang terkenal. Tokyo Dome lebih cepat dari kita sehingga mereka akan mencapai skenario ke-6 sebelumnya. Dalam banyak hal, dapat dikatakan bahwa Korea Selatan memiliki awal yang relatif tidak menguntungkan. Skenario utama baru telah tiba.